Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ayat yang akan datang yaitu alam tara ilal ladzina utun nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tauhid wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika ladzina la'anahumullah wa may anullahu falan tajidalahu nasiro. Ayat yang akan dibacakan ini menerangkan tentang kisahnya Ka'ab bin Ashraf wa Nawihi. Yaitu Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawan itu adalah ulamanya Yahudi. Ini orang pandainya Yahudi. Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawannya dia datang di Mekah dan menyaksikan orang-orang yang mati karena perang Badar. Yang mana perang Badar dilakukan oleh orang mukmin melawan orang musyrik. Melihat itu, melihat mayat-mayat atau melihat orang-orang kafir yang kalah terbunuh itu, waharidu al-musyrikina, maka orang Yahudi pasang koalisi kepada orang musyrik. Yahudi itu kafir kitabi. Musyrik itu orang yang menyembah berhala di Mekah. Dia koalisi antara musyrik sama Yahudi. Koalisi. Ada kesamaan yaitu sama-sama memusuhi orang mukmin. Harid itu menyemangati, yaitu orang Yahudi, ulama Yahudi, Ka'ab dan kawan-kawannya tadi menyemangati kepada orang-orang musyrik Mekah untuk membalas kepada pasukan Nabi Muhammad. Nah itu Rasulullah tahu, kisah itu Rasulullah tahu, tapi diingatkan lagi oleh Allah. Seperti itulah orang Yahudi. Jadi ketika orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi itu kunjung ke Mekah dan melihat kekalahan orang musyrik, maka orang Yahudi, ulama Yahudi menyemangati orang musyrik. Yang mana saat itu ulama Yahudi mengatakan karena ditanya oleh orang-orang musyrik, yaitu Abi Sufyan dan kawan-kawannya. Dia ngadu kepada tokoh-tokoh Yahudi. Mengadunya bagaimana? Anahnu ahda sabila wa nahnu ulatul baiti. Apakah aku lebih berhak mendapatkan petunjuk? Apakah aku lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi Muhammad? Intinya, apakah saya lebih mendapatkan petunjuk yang benar daripada Nabi Muhammad? Padahal aku yang mengurus Baitullah. Aku yang memberi fasilitas kepada orang-orang haji, dan saya memuliakan tamu-tamu Baitullah. Justru Muhammad malah berbeda dengan leluhurnya dalam bidang agama. Dia memutuskan tali persaudaraan, bahkan dia meninggalkan kota Mekah. Rasulullah pernah dihadapkan dengan hal yang seperti itu. Satu sisi hijrahnya Rasul adalah perintah. Tapi untungnya dia selalu didampingi oleh wahyu-wahyu Allah karena tingkat keimanannya sangat tinggi. Faktanya kalau orang kan seperti itu taunya. Faktanya manusia taunya kan seperti itu. Rasulullah tidak di Mekah. Rasulullah di Madinah. Yang akhirnya karena Rasulullah terusir sampai ke Mekah karena disuruh hijrah oleh Allah, yang menguasai Baitullah akhirnya kan mereka.
Akhirnya dia adukan kepada orang-orang Yahudi. Maka ulama-ulama Yahudi mengatakan haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Kamulah yang benar-benar mendapatkan petunjuk daripada Nabi Muhammad, daripada Muhammad. Buktinya apa? Kamu yang mengatur Mekah. Kamu yang mengurusi haji. Sampai sekarang enggak hal itu. Sampai sekarang yang ngurusi Mekah bukan keluarga Nabi Muhammad. Yang ngurusi haji bukan keluarga Nabi Muhammad. Kejahatannya sampai hari ini. Dengan tuduhan Rasulullah pergi meninggalkan tanah haram. Padahal perginya Rasulullah disuruh hijrah oleh Allah. Ya seperti itulah mereka. Orang-orang Yahudi itu berkoalisi dengan musyrikin menyimpulkan seperti itu. Dawuh Gusti Allah tentang terakhirnya ayat ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajidalahu nasira. Gusti Rasulullah didhawuhi kalih Gusti Allah yang menukui. Ya seperti itulah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Dia dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menolongnya, alias tidak ada yang bisa mencegah dia dari disiksa oleh Allah. Itu perdebatan atau koalisi antara Yahudi dan musyrik Mekah ketika setelah terjadinya perang Badar. Dia sama-sama ingin mengalahkan lagi kepada kelompoknya orang mukmin atau pasukannya Nabi Muhammad dengan cara kompuran-kompuran seperti itu. Semua orang itu kalau melakukan hal mesti ingin dibenarkan dan meminta dukungan untuk pembenaran. Seperti saat itu orang musyrik minta pembenaran kepada orang Yahudi ketika Yahudi kunjung kepada mereka. Karena mereka sama-sama punya misi yaitu memusuhi Nabi Muhammad, akhirnya berkoalisi. Yang mana ketika orang-orang musyrik itu mengadu kepada orang-orang Yahudi tentang saat itu adalah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, adapun yang mengelola Baitullah adalah mereka, yang mengurus orang yang berkunjung kepada Mekah itu adalah mereka, maka dia menyimpulkan bahwasanya Nabi Muhammad menyelisihi agama leluhurnya dan bahkan meninggalkan tanah haram. Maka dijawab oleh orang Yahudi, ya kalau seperti itu berarti kamu yang lebih mendapat hidayah dari Allah daripada Muhammad. Namanya sudah koalisi saling membenarkan. Ilmu tua itu dari dulu sudah ada. Jadi terakhir ayat ulaikal ladzina la'anahumullah wa yal anillahu falan tajidalahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki. Bahwasanya orang Yahudi itu tidak mendapatkan pertolongan, bahkan dia juga tidak memiliki kekuasaan. Ini nanti orang Yahudi itu atau ya saat itu ya orang Yahudi itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Dan orang yang dilaknat oleh Allah itu tidak akan ada yang bisa membantu dari siksaan. Bahkan dia tidak memiliki kekuasaan. Faidan layu tunan nasa nakiro, karena nggak memiliki kekuasaan, maka dia juga tidak memberikan sesuatu kepada manusia sedikit pun. Sedikit pun itu di situ diibaratkan satu kelopaknya biji kurma. Am yahsudunan nasa, kenapa nggak memberi? Karena sangat medit. Lifarti bukhlihim, karena bangetnya medit, karena sangat pelit orang Yahudi itu.
sangat pelit, amyah sudunan nasa, sangat pelit ditambah dia sangat iri kepada Nabi Muhammad. Iri terhadap apa? Terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Sifat kenabian, diberi istri. Nah, akhirnya dia menuduh Nabi Muhammad kebanyakan istri. Muhammad kok nabi? Nabi istrinya kok banyak? Apakah dia nggak sibuk ngurus istrinya saja? Kan seperti itu. Itu omongannya Yahudi. Itu ditulis Al-Quran ke Juaman Bian. Kenapa bilang seperti itu? Karena dengki. Wong dengki modelnya ngoten niku. Wong dengki karo tanggane, orang dengki dengan sesamanya, yes. Contohnya kalau kaya wong Yahudi. Ketika ada orang yang diberi lebih, maka bisa diartikan yang bermacam-macam. Gusti Allah memberi kewenangan kepada Muhammad, diberikan istri 12 ya. 9 jumlah semuanya 12, yang hidup ketika meninggal itu 9 gitu ya. Wafatul Mustafa. Ngoten niku lah nang akidatul ada niku. Nah, itu dianggap karena orang Yahudi itu dengki, karena mereka pimpinannya tidak beristri. Yahudi bojo enggak? Karena pimpinan agamanya enggak beristri, akhirnya kedengkiannya diungkapkan. Pimpinan agama kok punya istri banyak, mana sempat ngurus agamanya. Waktunya akan habis untuk ngurus istrinya. Jadi menurut dia idealnya Nabi itu enggak beristri. Karena kalau beristri sibuk ngurus istrinya. Tapi ungkapan itu ungkapan karena dia enggak kebagian istri. Jomblo forever. Nah, akhirnya mengomentari orang yang punya istri itu adalah hidupnya sibuk. Orang dengki dengan orang yang mempunyai istri banyak. Nabi Sulaiman bojone sewu. Nabi Daud bojone 99. Nabi Muhammad garwane 12. Ketika meninggal tinggal 9. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Jadi ketika meninggal, Rasulullah meninggalkan istri 9. Nah, sebelum meninggal ada yang meninggal 2 berarti 10 11. Kita Khadijah kali apa yang meninggal di sini serapal pokoknya. Semuanya seperti itulah. Nah, pada satu sisi pimpinannya Yahudi itu tidak memiliki istri. Itulah simpulannya ya. Ungkapan-ungkapan atau statement yang disampaikan oleh Yahudi yang berkaitan dengan Nabi itu beristri banyak, yang akhirnya dinilai dengan nilai yang lain, dipandang dengan pandangan yang lain, itu bukti kehasutan atau bentuk kehasutan orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad. Kalau mengkritik Nabi Muhammad istrinya kenapa kok sampai 9 sampai 11, bahnya mereka saja yang juga keturunan Nabi Ibrahim itu ada yang 99 istri, ada yang 1000 istri. Kenapa dia dengki? Karena dia tidak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Maka dia akhirnya mengajak kaum musyrikin untuk membangkitkan lagi, untuk memusuhi kepada Nabi Muhammad. Rasa kekalahannya orang musyrik di perang Badar itu dibangkitkan lagi oleh orang Yahudi untuk melawan kepada Nabi Muhammad dengan tujuan-tujuan yang bermacam-macam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya kenapa?